Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Maulidia dengan NIM 2310705. Saat ini saya akan membahas tentang landasan sosiologis. Landasan sosiologis memiliki sejarah, yaitu sosiologis lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Nama sosiologis untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte 1798 sampai 1857. Pada tahun 1839, sosiologis merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Sosiologis mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Selanjutnya, definisi landasan sosiologis pendidikan. Menurut Big Data 1997, sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang menjadi dewasa melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Dalam pengertian tersebut memperjelas bahwa manusia mengalami proses pendewasaan yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku melalui pendidikan. Menurut Yatimah 2017, landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Menurut Yusuf Sukma, tahun 2017, landasan sosiologis pendidikan merupakan acuan atau dasar dalam penerapan pendidikan yang berdasar pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan sosiologis ini mengkaji tentang sosiologi untuk guru, sosiologi sekolah, dan sosiologi mengajar. Sejarah munculnya landasan sosiologis pendidikan. Lester Frankworth, ia adalah seorang pencetus gagasan yang menimbulkan studi baru tentang sosiologis pendidikan. Gagasan tersebut muncul dengan idenya tentang evolusi sosial yang realistik dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintah. Fokus kajian educational sosiologi adalah penggunaan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan sosial dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan. John Dewey secara formal dikenal sebagai tokoh pertama yang melihat hubungan antara pendidikan struktur dari bentuk kesemulangan yang masih bersahaja. George Payne, R.J. Dia menjelaskan bahwasannya sosiologis pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi men untuk mendeskripsikan dan menjelaskan institusi kelompok sosial dan proses sosial yang merupakan hubungan sosial atau antar individu yang memperoleh pengalaman yang terorganisasi. Teori-teori landasan sosiologis pendidikan memiliki beberapa macam. Yang pertama ada teori struktural fungsional. Ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan, pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Yang kedua ada teori konflik. Teori konflik yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Terus, yang
Ketiga, teori fenomenal. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menentukan fakta atau penyebab. Yang keempat, teori interaksi simbol. Titik tolak pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Pola-pola landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama ada pola nomotetis, mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Pola ideografis sebagai personalisasi perannya itu membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Pola transaksional, yaitu pola kegiatan yang mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan ideografis. Selanjutnya ada tujuan landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama itu sebagai analisis proses sosialisasi. Yang kedua itu sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat. Yang keempat sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Yang kelima sebagai sosiologis terapan. Yang keenam sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Selanjutnya fungsi landasan sosiologis pendidikan. Fungsi landasan sosiologis pendidikan yaitu untuk mengembangkan fungsi ilmu pengetahuan, pemahaman, eksplanasi, prediksi, dan utilasi melalui pengkajian tentang berkaitan tentang fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pokok-pokok penelitian sosiologis pendidikan. Yang pertama, ada hubungan sistem pendidikan dengan aspek lain dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan antara manusia dalam sekolah. Terus yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Yang keempat, sekolah dalam masyarakat. Selanjutnya ada implementasi landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama itu ada diskusi dan debat. Yang kedua ada sesi tanya jawab. Yang ketiga membuat karya kreatif dari limbah. Jadi dari materi yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya landasan sosiologis pendidikan berfungsi sebagai pedoman atau landasan penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada bagaimana individu berinteraksi sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan sosiologis pendidikan ini berfokus pada pendidikan sosiologi. Pendidik sosiologi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan karena sosiologis memberikan petunjuk kepada guru bagaimana membimbing siswa agar dekat, harmonis, dan baik bagi teman-teman sebayanya. Pada 3 pola sosial pendidikan yaitu pola nomotetis, pola ideografis, dan pola transaksional. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.